Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok konseling individual akan mempraktekkan tentang konseling ego. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu. Saya Rizky Mestiani dengan NIM 2005113066 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nidia Friska Pasaribu dengan NIM 20051113061. Baik, langsung saja kita masuki materi kita tentang konseling ego. Model konseling ego merupakan model psikoanalisis baru dan biasa disebut psikologi. Dalam model ini memiliki persamaan dengan pandangan psikoanalisis klasik, yaitu yang pertama mementingkan masa kehidupan anak di bawah 5 tahun, yang kedua sama-sama menggunakan konsep ego, yang ketiga sama-sama mementingkan konsep kesadaran bahwa sadar dan ketidaksadaran. Ada satu istilah yang sangat menonjol dalam model konseling ego yang dikemukakan oleh Erikson ini, yaitu ego strength, yang artinya kekuatan ego. Pada dasarnya, kegiatan konseling adalah usaha memperkuat ego strength. Dengan demikian, orang yang bermasalah adalah orang yang memiliki ego yang lemah. Misalnya, orang yang penakut, rendah diri, banyak lemah, tidak bisa mengambil keputusan, termasuk orang yang memiliki ego lemah. Dikatakan demikian adalah karena orang yang keadaannya seperti itu tidak dapat memfungsikan egonya secara penuh, baik untuk menggerakkan dirinya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya maupun untuk meraih keinginan-keinginannya. Pada umumnya, masalah-masalah yang dialami individu diwarnai oleh kuat dan lemahnya ego tersebut. Nah, menurut Freud, ego tumbuh dari id atau merupakan kelanjutan daripada id. Sedangkan menurut psikoanalisis baru, ego ini tidak terikat pada id. Jadi tumbuh sendiri yang merupakan keseluruhan kepribadian ego itulah yang tumbuh dan menjadi kepribadian seseorang. Jenis ego baru ini disebutnya juga dengan ego kreatif. Nah, yang pertama tujuan konseling. Tujuan konseling berdasarkan pandangan Erikson adalah memfungsikan ego klien yang sebelumnya tidak berfungsi dengan penuh. Selain itu, tujuan konseling ini adalah melakukan perubahan pada diri klien sehingga terbentuknya coping behavior yang dikehendaki dan dapat terbina, dan agar ego klien itu dapat lebih baik atau lebih kuat, atau ego integrity. Nah, yang kedua yakni proses konseling. Langkah-langkah dalam penyelenggaraan konseling ego adalah yang pertama-tama membantu klien mengkaji perasaan-perasaannya berkenaan dengan kehidupan, juga feeling terhadap peran-perannya. Nah, feeling atau penampilannya dan hal-hal lain yang bersangkut paut dengan tugas-tugas kehidupannya. Yang kedua, klien kita proyeksikan dirinya terhadap masa depan. Nah, selanjutnya konselor berusaha mendiskusikan dengan klien hambatan-hambatan yang dijumpainya untuk mencapai tujuan masa depannya. Dan langkah yang terakhir yaitu kalau pendiskusian tentang hambatan-hambatan itu tidak berlangsung cukup jauh, konselor melalui proses interpretasi dan refleksi mengajak klien untuk mengkaji lagi diri sendiri dan lingkungannya. Agar konseling ego dapat diselenggarakan dengan efektif, maka ada beberapa aturan dalam konseling ego, yaitu yang pertama, proses konseling harus bertitik tolak dari proses kesadaran, karena dalam suasana sadar itulah fungsi kognitif dapat dilakukan. Dalam keadaan sadar, ego itu tidak titik tolak dari asas kekinian atau tingkah laku sekarang dan tidak membahas nostalgia masa lampau. Proses counseling lebih ditetapkan pada pembahasan secara stasional, aspek kognitif, dan dimensi dengan bagaimana individu berpikir tentang dasar-dasar tingkah lakunya. Konselor hendaklah menciptakan suasana hangat dan spontan, baik dalam penerimaan klien maupun dalam proses konseling. Konseling harus dilakukan secara profesional dan dilakukan oleh konselor-konselor yang sudah terlatih. Proses konseling hendaklah tidak berusaha mengorganisir keseluruhan
kepribadian individu, tetapi hanya pada pola tingkah laku yang salah sesuai. Nah, untuk teknik konseling, yang pertama, konselor perlu membina hubungan yang akrab dengan kliennya, sehingga dapat muncul kepercayaan pada diri klien terhadap konselornya. Lalu, usaha yang dilakukan konselor harus dipusatkan pada masalah yang dikeluhkan oleh klien, khususnya pada masalah yang ternyata di dalamnya tampak kekuatan egonya melemah. Lalu, pembahasan ini dipusatkan pada aspek kognitif, tetapi hal yang mempunyai kaitan langsung dengan perasaan juga disinggung. Dan yang keempat, mengembangkan situasi ambiguitas atau keadaan bebas dan boleh kemana saja dan tidak dibatasi, tidak dihalangi, tidak dihambat-hambat. Untuk terbinanya suasana ambiguitas itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, konselor memberikan kesempatan kepada klien bagi munculnya perasaan-perasaan dari dalam diri klien. Yang kedua, klien diperkenankan mengemukakan kediriannya sendiri, yang mungkin berbeda dengan orang lain. Lalu yang ketiga, konselor menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya transferensi melalui proyeksi. Nah, transferensi ini maksudnya adalah tembus pandang, dalam arti kita bisa dilihat orang. Misalnya pribadi yang transparan adalah pribadi yang tidak miskin, dan orang lain boleh melihat pribadi yang terbuka tersebut. Nah, sedangkan proyeksi di sini maksudnya adalah mengemukakan sesuatu yang sebetulnya ada pada diri sendiri, tetapi menyebutnya itu terdapat ada pada diri orang lain. Nah, pada saat klien melakukan transferensi, maka konselor hendaklah melakukan control transference. Maksudnya konselor mengendalikan diri terhadap kesan-kesan pada klien. Konselor hendaknya juga melakukan diagnosis dengan dimensi-dimensinya, yaitu yang pertama perincian dari masalah yang sedang dialami klien saat diselenggarakannya konseling itu. Yang kedua, sebab-sebab timbulnya masalah tersebut. Bisa juga titik api yang menjadikan masalah tersebut menyebar saat ini. Lalu yang ketiga, letaknya masalah itu di mana? Apakah pada kebiasaan klien, sikapnya, atau pada cara tingkah laku yang dilakukannya pada saat itu. Dan yang keempat itu kekuatan dan kelemahan masing-masing orang yang bermasalah. Misalnya apa yang dimilikinya, baik sifatnya yang tidak dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu membangun fungsi ego yang baru dengan cara pertama dapat dikembangkan berbagai gagasan-gagasan baru. Lalu berdasarkan diagnosis dan gagasan tersebut langsung diberikan upaya pengubahan tingkah laku. Dan yang terakhir, pembuatan kontrak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diputuskan dalam konseling. Setelah menjelaskan tentang teknik konseling ego, lalu teknik khususnya adalah homework assignment, yang dimana konseling harus melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan dengan tugas rumah yang diberikan. Klien diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide dan perasaan-perasaan yang tidak rasional dan tidak logis, mempelajari bahan-bahan tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang keliru, mengadakan latihan-latihan tertentu berdasarkan tugas yang diberikan. Pelaksanaan homework assignment yang diberikan konselor dilaporkan oleh konselor dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor. Teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk pengarahan diri, pengelolaan diri klien, dan mengurangi ketergantungannya kepada konselor. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai konseling ego. Selanjutnya kita akan memasuki tahap praktek. Langsung saja kita masuki tahap praktek. Selamat siang, Bu. Selamat siang, senang sekali berjumpa dengan kamu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Saya baik-baik saja, Bu. Namun, ada permasalahan yang saat ini mengganggu pikiran saya, Bu. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Ini pertama kali saya mengikuti konseling. Baiklah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Saat kamu konseling ada 3 asas nih. Yang pertama yakni asas kerahasiaan.
Di sini kamu bisa bercerita sepuasnya kepada saya sebagai konselor tanpa takut rahasia kamu bocor. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Di sini kamu bisa bercerita sepuasnya tanpa ada yang perlu kamu tutup-tutupi. Dan yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Nah, kamu bisa bebas bercerita tanpa ada paksaan dari konselor. Sekarang kamu sudah mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Nah, kalau begitu sekarang dapatkah kamu jelaskan lebih jauh masalah apa yang sedang kamu alami saat ini? Ceritakan aja semuanya. Kamu juga tidak perlu khawatir karena masalah kamu ini akan dijaga kerahasiaannya. Baik, jadi begini, Bu. Saya mempunyai masalah dengan diri saya yang tidak bisa bergaul dengan lingkungan sekitar saya, Bu. Lebih bergaul dengan teman-teman satu kelas saya, Bu. Oh, jadi permasalahan kamu adalah tidak bisa bergaul. Iya, Bu. Untuk itu saya meminta bantuan Ibu agar saya bisa bergaul dengan teman-teman saya di lingkungan sekitar saya dengan baik, Bu. Baik, saya memahami perasaan kamu karena tidak bisa bergaul dengan baik. Tetapi dapatkah kamu jelaskan bergaul seperti apa yang kamu maksud? Saya ingin bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang sekitar, Bu. Menjadi orang yang ramah dan bisa asik saat diajak bicara. Kalau begitu, sebenarnya selama ini kamu ingin bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Akan tetapi kamu tidak mampu melakukannya. Iya, Bu. Benar begitu, Bu. Apakah kamu berpendapat bahwa kamu tidak dapat menggerakkan dengan baik diri kamu jika dalam keadaan memenuhi kebutuhan kamu maupun untuk meraih keinginan kamu dalam bergaul dengan lingkungan sekitar kamu? Iya, Bu. Saya merasa demikian. Baiklah, sekarang masalah kamu sudah jelas. Namun, Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai perasaan apa sebenarnya yang ada ketika kamu sedang berada di tengah masyarakat yang membuat kamu tidak bisa bergaul. Saya merasa canggung ketika berada di sekitar masyarakat. Terus saya juga tidak bisa seperti kebanyakan orang yang umumnya suka bermain dengan anak kecil. Yang kalau mereka ketemu anak kecil itu bisa ramah, bisa bermain dengan anak kecil gitu, Bu. Jadi anak kecil bakalan senang kalau melihat mereka dan merasa nyaman, Bu. Ya, terus bagaimana? Ya, karena kecenderungan saya itu, saya jadi tidak mampu bersikap ramah dengan lingkungan sekitar saya, Bu. Baik, Ibu mengerti dan Ibu juga ikut merasakan hal yang sama jikalau Ibu juga berada di posisi kamu saat ini. Lalu, apa ada perasaan lain yang seringkali terjadi ketika kamu berinteraksi dengan masyarakat? Ya, ini selalu terjadi ketika saya berada di tengah masyarakat dengan orang yang saya kenal. Saya mudah bicara, tapi hanya dengan orang yang terdekat saya saja. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang saya tidak dekat, saya tidak bisa berbicara ataupun berinteraksi dengan baik. Untuk menanya saja, saya malu. Baik, jadi ada perasaan malu yang sering timbul pada diri kamu. Sebenarnya itu hal yang biasa.
yang mana pasti semua orang memiliki perasaan malu. Tapi seberapa besar atau kecilnya rasa malu itu tergantung dari kepribadian seseorang. Tanpa kamu sadari, rasa malu yang timbul dalam diri kamu itu perlahan akan menguasai dirimu dan membuat kamu akan semakin sulit untuk berinteraksi dengan siapapun. Bukankah benar begitu? Iya, Bu. Rasa malu tersebut memang menghambat saya dalam interaksi dengan orang. Terkadang saya pura-pura tidak melihat bahwa ada orang di sana, padahal sebenarnya saya melihatnya. Oh, begitu. Kalau melihat dari situasi lain, misalnya di tempat tertentu, apa sih yang sering kamu pikirkan? Saya selalu berpikir, ini bukan lingkungan saya merasa tidak cocok di tempat ini. Saya tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu di tempat tersebut. Lalu jika kamu berada di lingkungan yang sepi dan jauh dari keramaian, bagaimana perasaan kamu? Saya akan merasa sangat nyaman, Bu, sangat senang sekali. Tapi tidak mungkin saya selalu berada di tempat seperti itu. Pasti akan ada saatnya saya harus bersosialisasi dengan orang lain, Bu. Saya sangat senang dengan keterbukaan dan pemikiran kamu tersebut. Mungkin kamu dapat mengetahui cara untuk mengatasi rasa canggungmu pada lingkungan sekitarmu. Bagaimana pendapat kamu? Saya kurang tahu sih, Bu. Tapi saya rasa saya memang harus mulai melawan rasa canggung saya supaya saya dapat terbiasa untuk memberanikan diri, berkomunikasi, dan bersikap ramah dengan lingkungan sekitar saya. Bagus, saya sangat senang dengan pendapatmu. Tampaknya kamu adalah seorang yang bijak dan cerdas. Baiklah, kalau begitu dari pembicaraan yang telah kita lakukan, bahwa keinginan kamu untuk bisa berkomunikasi dan ramah dengan lingkungan sekitar kamu ini semakin jelas. Lalu, selanjutnya akan ada home assignment, yakni kamu akan mencoba membiasakan diri kamu untuk ramah dan berani berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kamu. Baiklah, Bu, saya akan mencoba home assignment dari Ibu. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi? Setelah saya menceritakan semua permasalahan saya dengan bebas, saya merasa seperti ada keberanian dalam diri saya untuk mengubah sikap canggung saya, Bu. Saya merasa sangat senang sekali. Kalau begitu, apakah pertemuan ini dapat kita akhiri? Ya, Bu, saya kira demikian. Baik, terima kasih atas kedatangan kamu ke sini ya. Baik, terima kasih banyak juga, Bu, telah membantu saya. Saya permisi ya, Bu. Iya, Baik, itulah tadi praktek konseling ego. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.